kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 35 sampai dengan 43. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah. Mereka bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk. Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah. Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain. Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain. Ayo mengamati anak-anak. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tampak pada gambar di sini Udin dan teman-teman sedang membersihkan halaman sebelum bermain. Ibu bacakan percakapannya dimulai dari Siti. Halaman ini masih kotor dan tergenang air. Kita harus membersihkan dan mengeringkannya. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Udin menjawab, betul. Halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin. Bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Dayu menjawab, ide yang bagus. Di mana kita mendapatkan alat pel karet? Siapa yang punya? Benny menjawab, di rumahku mungkin ada. Biar aku ambil sebentar ya, mudah-mudahan ada. Apa isi percakapan Udin dan teman-teman? Tentu anak-anak sudah tahu. Isi percakapan mereka adalah menjaga kebersihan halaman dengan membersihkan kotoran dan air yang menggenang agar aman untuk bermain. Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Di sini Ibu memberi contoh saja. Menurut pendapatku, tindakan mereka sudah benar karena mereka bersikap hati-hati dalam menjaga keselamatan diri dengan membersihkan halaman sebelum bermain. Ayo membaca anak-anak, bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Ini tentu anak-anak sudah tahu, ini adalah kalimat tanya yang diawali dengan kata tanya bagaimana dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat kedua, bagaimana kalau kita gunakan alat pel karet untuk mengalirkan airnya? Ini juga kalimat tanya. Diawali dengan kata tanya bagaimana dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat ketiga, di mana kita mendapatkan alat pel karet? Ini juga kalimat tanya anak-anak. Kata tanyanya adalah di mana dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat keempat, siapa yang punya? Ini juga kalimat tanya. Kata tanyanya adalah siapa dan diakhiri dengan tanda tanya. Kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya. Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut. Duduklah berpasangan dengan temanmu. Amati gambar berikut dengan teliti. Tampak pada gambar di sini, Edo jatuh saat bermain anak-anak. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut. Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Baik anak-anak, berdasarkan gambar di sini Ibu memberi contoh kalimat tanyanya.
Yang pertama dengan kata tanya apa. Apa yang terjadi dengan kaki Edo? Di sini contoh jawabannya, kaki Edo terluka karena jatuh. Kalimat kedua, kata tanya mengapa. Mengapa Edo bisa terjatuh? Contoh jawabannya, Edo terjatuh karena terantuk batu. Yang ketiga, kapan Edo bermain bersama teman-temannya? Kata tanyanya adalah kapan. Jawabannya, Edo dan teman-temannya bermain pada sore hari. Kalimat tanya keempat dengan kata tanya siapa. Siapa yang menolong Edo? Contoh jawabannya adalah yang menolong Edo adalah Benny, Siti, dan Lani. Kalimat tanya kelima dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara teman-temannya menolong Edo? Contoh jawabannya, mereka segera mengangkat Edo dari tempat dia jatuh. Sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lanjut ke materi, ayo mengamati anak-anak. Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk. Gerakan menekuk banyak bentuknya. Gerak dasar menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha. Selain itu, berguna juga untuk kelenturan kaki. Berikut beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama adalah gerak setengah jongkok. Kita amati pada gambar anak-anak. Gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Posisi yang pertama di sini adalah setengah jongkok anak-anak. Selanjutnya yang kedua di sini, ini kakinya, posisi kaki lurus, tangan juga lurus. Lanjut ke gerakan yang kedua, gerak jongkok penuh anak-anak. Tanpa pada gambar di sini kita amati, ini adalah gerak jongkok penuh. Selanjutnya di gambar kedua di sini, ini berdiri dengan tegak, kaki lurus dan tangan juga lurus. Ini adalah gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh. Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain. Kita dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tanpa pada gambar yang pertama anak-anak, di sini anak-anak sedang bermain kucing jongkok di darat. Dan di gambar yang kedua, di sini anak-anak sedang bermain kucing jongkok di air. Berikut Ibu bacakan cara bermain kucing jongkok di darat, anak-anak menyimak. Yang pertama, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genakan air. Baik, Ibu membacakan cara bermain kucing jongkok di darat anak-anak. Ini anak-anak menyimak. Yang pertama, tentukan area bermain dengan membuat garis pembatas lokasi bermain. Yang kedua, buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air. Yang ketiga, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Yang keempat, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Yang kelima, kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keenam, siswa yang lain dikejar oleh sang kucing. Yang ketujuh, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Kedelapan, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing. Kesembilan, ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air. Kesepuluh, ketika tepat berada di atas lingkaran, siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air. Selanjutnya, cara bermain kucing jongkok di air. Yang pertama, bagi temanmu menjadi beberapa kelompok. Kedua, setiap kelompok menentukan seorang yang menjadi kucing. Ketiga, kucing harus berada di tengah kelompok. Yang keempat, apabila dikejar sang kucing, siswa bisa jongkok. Yang kelima, apabila tidak sempat melakukan jongkok, siswa yang dikejar menjadi kucing.
Yang keenam, ketika berlari harus berhati-hati karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri. Materi Ayo Mencoba anak-anak, Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Walaupun berbeda suku bangsa, Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun. Sikap rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Lanjut ke materi Ayo Berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama, diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah memberi contoh nama olahraga yang menunjukkan persatuan. Nanti anak-anak boleh mengisi tabel sendiri, tidak harus sama dengan Ibu. Yang pertama adalah bermain kucing jongkok, kedua bermain sepak bola, ketiga bermain kasti, keempat bermain bola voli, kelima bermain sepak takraw, dan keenam bermain bola basket. Lanjut ke materi Ayo Bercerita anak-anak. Ceritakan salah satu olahraga yang pernah kamu lakukan bersama temanmu. Ceritakan dengan jujur di depan temanmu. Baik, di sini Ibu memberi contoh saja anak-anak. Ini judul cerita pengalamannya adalah bermain sepak bola. Sore kemarin cuaca di sekitar rumahku cerah sekali. Aku mengajak teman-temanku bermain sepak bola di lahan kosong dekat rumahku. Teman-temanku setuju. Kami membuat gawang dari 2 buah balok kayu yang dipasang kiri kanan. Bola plastik sudah siap. Permainan pun dimulai. Permainannya seru sekali. Kami berusaha merebut bola untuk memasukkan ke gawang lawan. Kali ini timku menang dengan skor 2-1. Kami semua merasa senang. Tanpa terasa hari sudah sore. Aku dan teman-teman segera pulang ke rumah. Kami janjian kapan-kapan akan bermain bola bersama lagi. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua membimbing anak tentang penggunaan kalimat tanya di rumah. Misalnya saja dengan menunjuk sebuah benda, lalu memberikan pertanyaan menggunakan kata apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nanti anak-anak bisa mencoba bersama ayah bunda di rumah ini. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.